Manchester United kembali dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan atas Crystal Palace. Permainan setan merah nyaris sempurna di setiap sisi saat comeback menghadapi The Eagles. Ruben Amorim diprediksi bisa mempertahankan tren positif ini hingga mampu mencapai target 4 besar. Secara hitung-hitungan, lawan yang dihadapi setan merah juga nggak begitu sulit. Apalagi beberapa rencana bursa transfer di musim dingin juga membuka peluang besar setan merah. Cetak Gol coba merangkum alasan Manchester United bakal bangkit di tahun depan sebagai berikut. Punya banyak skema kepepet. Performa Manchester United memang belum begitu stabil di bawah tangan dingin Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini seringkali membawa harapan palsu untuk para penggemar setan merah. Sang penyair kadang membawa kebahagiaan lewat kemenangan, namun tiba-tiba bikin tangisan yang mendalam. Namun di musim ini Amorim punya satu kelebihan yang gak dimiliki pelatih lainnya. Kita bisa melihat sang penyair memiliki banyak skema untuk meraih kemenangan. Amorim cukup jenius dalam mencuri filosofi pelatih-pelatih top lalu meramunya dengan dosis terbaik yang dibutuhkan. Semua orang sudah tahu Amorim bermain dengan skema agresif, fleksibel, dan intens. Gaya main ini mengandalkan pressing tinggi, penguasaan bola cepat, dan pergerakan tanpa bola yang terstruktur. Artinya untuk bisa mencetak gol, Amorim mengandalkan peran krusial dari wingback. Namun skema ini sering membawa setan merah pada kebingungan luar biasa dalam mencetak gol. Untuk mengatasi masalah tersebut, Amorim sudah punya satu senjata rahasia yang mematikan. Di musim ini, setan merah telah berhasil mencetak 10 gol lewat skema set piece. Di tangan Amorim, sepakan bola mati semuanya bernilai. Nggak tahu berasal dari corner ataupun tendangan bebas. Contohnya di laga kontra Crystal Palace, Mason Mount melepaskan tendangan bebas yang indah. Berawal dari kecerdikan Bruno Fernandes, Mount mampu mengecoh Dean Henderson. Amorim sejajar dengan Arsenalnya Arteta yang dikenal punya set piece paling mematikan pada musim ini. Sang penyair mengatakan skema set piece sangatlah penting bagi skemanya musim ini. Ini sangat penting di liga kami. Lemparan ke dalam, tendangan bebas, tendangan sudut. Jika Anda tidak mengerjakan set piece, Anda sudah kalah dalam permainan. Berkat Amorim, banyak klub Premier League yang gak lagi malu-malu menjadikan set piece sebagai senjata. Sebut saja Chelsea yang telah membukukan 8 gol lewat skema bola mati. Bukan hanya cerdik meramu filosofi, Amorim juga piawai menemukan opsi alternatif. Contohnya pada laga kontra Sunderland, Matheus Cunha bermain sebagai second striker untuk membantu Sesko. Formula cerdas Amorim kelabui lawan. Skema set piece dari Amorim sebenarnya lahir dari permainan kurang baik Crystal Palace. Sang penyair telah menemukan kelemahan The Eagles dan memperkirakan gol apa saja yang bisa diciptakan. Kalau dilihat dari laga-laga sebelumnya, Crystal Palace asuhan Oliver Glasner selalu punya celah di kotak penalti. Amorim berujar pergerakan mereka akan terbatas apabila terus mendapatkan tekanan. Saya merasakan hal itu karena dari permainan terakhir mereka kesulitan mengeluarkan bola dari kotak dan pergerakan mereka jelas menunjukkan kelelahan, terang Amorim. Gak cuma itu, Amorim juga mengetahui Crystal Palace punya fisik pemain yang kurang baik. Pelatih Portugal ini menyebut The Eagles selalu kelelahan saat memasuki babak kedua. Mereka mulai lelah pada babak kedua dan kami membahas hal itu, kata Amorim. Bidikan kelemahan lawan seolah benar-benar diterapkan Amorim di laga ini. Sang penyair membiarkan Crystal Palace mengembangkan dan menguasai pertandingan di babak pertama. Bahkan setan merah bermain lebih bertahan dan gak banyak mengambil inisiatif serangan. Begitu memasuki babak kedua, permainan setan merah benar-benar dimulai. Berawal dari tendangan bebas menusuk, Joshua Zirkzee yang lolos perangkap offside menceploskan gol bola datar yang mengalir kencang di sisi kanan gawang. Amorim berujar gol yang dicetak Zirkzee akan menjadi hal yang pembeda. Saya merasa kalau mencetak satu gol itu akan mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya.
Benar saja, setelah skor sama kuat, Manchester United bermain lebih menyerang yang membuat pemain Palace kelelahan. Statistik pertandingan menunjukkan ledakan setan merah lebih eksplosif di babak kedua. Penguasaan bola, angka harapan gol atau kreasi peluang emas meningkat jauh dari paruh pertama. Saat Palace kebingungan mencari solusi, Amorim justru mengeluarkan senjata berikutnya. Sang penyair memasukkan beberapa peluru untuk mendorong habis pertahanan Eagles. Kedalaman skuad merata, semua pemain bisa diandalkan. Ruben Amorim nampaknya sudah belajar dari kesalahan-kesalahan di laga sebelumnya. Setan merah selalu dihantui oleh badai krisis yang sering datang secara tiba-tiba di pertengahan musim. Matheus Cunha dan Benjamin Sesko masih absen membela setan merah. Belum lagi Piala Afrika yang diselenggarakan pada akhir Desember bisa membuat Bryan Mbeumo dan Amad Diallo absen. Meski masuk dalam kalender FIFA, Amorim sedikit was-was karena Mbeumo dan Diallo akan pulang dengan kondisi pincang. Biasanya hal seperti itu sudah sering terjadi dan disebut dengan virus FIFA. Jelas hal ini bisa mengganggu kedalaman skuad Red Devils yang compang-camping. Namun di musim ini semua nampak berbeda karena Amorim bakal mempersiapkan segalanya dengan baik. Kembalinya Lisandro Martinez dari cedera sedikit membawa kabar yang baik. Di laga kontra Crystal Palace, pemain Argentina ini memang baru masuk di menit ke-82 menggantikan Luke Shaw. Namun selama bermain kurang lebih 10 menit, Lisandro nggak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Amorim bahkan mengatakan Lisandro merupakan sosok yang cukup penting. Kembalinya Lisandro Martinez itu sangat penting bagi kami. Semua orang harus siap karena musim ini akan sulit. Nggak hanya Licha, setan merah juga memiliki senjata buas lainnya. Setelah 1 tahun absen mencetak gol, Joshua Zirkzee akhirnya berhasil memutus puasa tersebut. Terakhir kali dia mencetak gol adalah saat brace ke gawang Everton di bulan Desember 2024. Amorim nggak menampik kemenangan kontra Crystal Palace merupakan andil dari Zirkzee. Zirkzee, dia merupakan pemain yang hebat. Dia juga memenangkan lebih banyak duel di babak kedua. Kami bermain lebih baik berkat kualitas Josh. Puji Amorim. Mason Mount juga layak diberikan apresiasi besar pada pertandingan kali ini. Bruno Fernandes sampai-sampai memuji gol indah yang dicetak oleh mantan pemain Chelsea tersebut. Mason adalah pemain hebat. Kualitasnya tidak pernah diragukan lagi. Terkadang dia sedikit kesulitan mencetak gol karena cedera. Tetapi kini dia bugar, dia begitu penting. Rencana mendobrak papan atas di musim dingin. Ruben Amorim pun punya tantangan berat mempertahankan konsistensi. Kalau dilihat dari sisa pertandingan di tahun 2025, konsistensi setan merah diprediksi akan terus berlanjut. Dari awal hingga akhir Desember, Amorim membidik kemenangan. West Ham United, Wolverhampton hingga Bournemouth menjadi lawan selanjutnya yang harus dikalahkan. Amorim mengatakan setan merah bisa menembus 4 besar di penghujung tahun. Untuk saat ini saya hanya fokus membawa tim stabil dan konsisten. Masih banyak yang harus dibenahi. Amorim pun mendapatkan dukungan dari sang legenda setan merah David Beckham. Beckham mengatakan Manchester United pelan-pelan sudah ke arah yang positif. Pelan-pelan kami menuju ke arah tren yang positif. Perjalanan masih cukup panjang. Untuk menjawab semua keraguan tersebut, kuncinya Amorim harus bisa memaksimalkan bursa transfer musim dingin. Rumor kuat saat ini mengatakan Vinicius Junior tengah menjadi bidikan setan merah. Pemain asal Brazil ini berpeluang didepak dari Real Madrid karena membawa aura negatif. Namun bisa jadi rumor ini hanyalah gorengan yang dibuat-buat oleh media. Dikutip dari Daily Mail, fokus utama Amorim adalah mencari gelandang bertahan yang saat ini menjadi masalah. Skuad kapal selam memang punya Casemiro dan Manuel Ugarte. Akan tetapi saat Casemiro berhalangan hadir, Ugarte nggak bisa diandalkan karena rentan cedera. Setan merah pun berpeluang akan mendatangkan Carlos Baleba yang tampil gacor bersama Brighton. Itulah ulasan alasan Manchester United bakal bangkit di tahun depan.
Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis Ruben Amorim akan bisa membuat gebrakan-gebrakan baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.